Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mendesain controller PID dengan MATLAB. Diagram blok sistem kontrol secara umum adalah seperti ini. Ada set point, kemudian ada summing pointnya. Ini adalah negative feedback. Ada error masuk di controller. Error adalah selisih antara set point dengan output saat itu. Kemudian controller mengeluarkan sinyal kontrol yang menggerakkan aktuator, kemudian aktuator akan merubah plan akan mengeluarkan output, dan seterusnya akan bolak-balik seperti itu. Plan sendiri adalah objek fisik yang dikontrol, misalkan tegangan, kecepatan motor, posisi, dan lain sebagainya. Set point adalah nilai yang diinginkan. Error adalah selisih antara set point dengan nilai saat ini. Controller adalah pengendali yang berfungsi mengolah sinyal error menjadi sinyal kontrol. Aktuator adalah penggerak plan. Feedback adalah umpan balik dari nilai saat ini yang umumnya merupakan hasil pembacaan sensor. Sedangkan PID adalah pengendali proporsional integral derivatif, di mana masing-masing memiliki karakteristik. Adapun karakteristiknya untuk proporsional, dia akan waktu naiknya akan menurun, overshootnya akan meningkat, waktu turunnya akan ada perubahan kecil. Integral KI waktu naiknya menurun, waktu turunnya meningkat, overshootnya meningkat. Derivatif perubahannya kecil untuk waktu naik, kemudian overshootnya dia menurun semakin kecil, kemudian waktu turunnya menurun. Kesalahan keadaan tunanya mengalami perubahan kecil. Secara umum, fungsi alih dari PID controller adalah KD S kuadrat plus KPS plus KI per S. Controller KP akan mempengaruhi, yaitu menambah atau mengurangi kestabilan, dapat memperbaiki respon transient khususnya rest time dan settling time, mengurangi error steady state atau kesalahan keadaan tuna. Bisa juga kombinasi PD berarti proporsional derivatif, bisa juga proporsional integral, atau bisa juga proporsional integral derivatif. Semua ini pemilihan controller ini semua tergantung dengan sistem yang diinginkan. Apabila sistem itu dibutuhkan controller PD, maka menggunakan PD. Jika PI, maka PI saja. Jika PID, maka PID. Oke, kita masuk ke langkah praktikum. Masuk ke praktikumnya. Di sini ada sebuah sistem output per inputnya GS sama dengan YS per US-nya adalah 6 per S kuadrat plus 16S plus 12. Kita di sini aktuatornya adalah sebuah motor DC, plan-nya adalah sudut motor DC, feedbacknya ada sensor. Kita buat dalam blok Simulink ya. Kita buat blok seperti ini dalam MATLAB. Oke. Kita masuk ke MATLAB-nya. Oke, kita buka Simulink. Home. Klik Simulink. Oke, kita buka blank model. Oke, kita buka library. Oke, yang pertama kita butuhkan step, kemudian kita butuhkan PID controller, dan kita juga butuhkan transfer function, kemudian kita juga butuhkan scope. Kita
kita juga butuhkan sum. Oke, scope sekali lagi, nah scope-nya ada 2. Oke, sekarang kita tata scope step. Ke ini masuk ke PID. Gak bisa. Kemudian PID masuk ke transfer function. Ini masuk ke scope. Ini masuk ke PID. Ini masuk ke sini. Oke. Sudah. Kemudian dan kita set tab-nya. Ini adalah block step time-nya kita buat 0. Jadi ketika dia 0, waktu 0 dia akan mulai memberikan step. Nilai stepnya adalah 90. Oke. Berikutnya ini sampingnya kita buat positif negatif. Ini tandanya positif jadi positif negatif. Kemudian transfer function-nya ini kita rubah sesuai yang diberikan tadi, 1, 16, 12 apply. Lanjut. Terus untuk scope supaya bisa 2 port, klik kanan, nanti kemudian pilih signal and port, number port input portsnya kalian buat jadi 2. Oke, sudah 2, kita masukkan ke step ini. Kita tarik dikit supaya lebih rapi. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa set PID-nya. Kita ubah integralnya menjadi 0, filternya menjadi 0. Oke, apply. Kemudian bisa kita running. Selesai, kita buka scope-nya. Berikut adalah hasilnya. Masih seperti ini ya. Ini responnya, kemudian ini unit step-nya. Sedangkan ini adalah nilai pengendalinya. Selanjutnya proporsinya kita ganti 10 ya. Oke. Kita running. Oke, hasilnya menjadi seperti ini. Ini proporsionalnya 10. Scope satunya yaitu hasil perbandingan antara step dengan, sementara ini adalah respon hasil dari pengendali PID-nya. Jadi dia memberikan nilai 900 kemudian turun terus. Kenapa dia memberikan nilai 900? Karena dia ada error sebesar 90. Dengan KP 10 berarti 90 kali 100, 900. Kemudian dia turun, mengikuti errornya yang juga semakin menurun. Next, untuk yang controller PI, P-nya 10, integralnya dibuat 5. Kemudian di running, hasilnya seperti ini. Kita lihat pengendalinya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ubah integralnya menjadi 20, proporsionalnya tetap. Kita run hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini.
Silakan dianalisis. Kemudian sinyal kendalinya seperti ini. Kemudian sinyal kendalinya seperti ini. Ya. Untuk P10 dan I20. Oke, kita ubah derivatifnya menjadi 10. Ini kita ubah menjadi 1 supaya 1 kali 10 nanti. Oke. Skopnya kita lihat kitaran. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian sinyal kendalinya seperti ini, ya. Untuk yang kita ubah integralnya menjadi 7, kemudian derivatifnya 0,01, apply, oke. Hasilnya kitaran, hasilnya seperti ini. Smooth sekali, nggak ada overshoot. Kemudian kita lihat sinyal kendalinya. Sinyal kendalinya seperti ini. Oke, dengan demikian selesailah praktikum bab 3. Semoga kalian bisa memahami dan silahkan dikerjakan analisis dan tugasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.